Selamat pagi, siang, sore, malam, kepada siapapun yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang program linear. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agustinus Arya Beratko. Saya dari kelas 11F nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 soal, dan langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Gambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut adalah 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 12, 2x plus y lebih besar sama dengan 6, x plus 3y lebih besar sama dengan 6. Lalu yang terakhir ada 2y lebih besar sama dengan 1. Yang pertama adalah kita harus melihat kembali dengan cara kita mencarinya dengan cara x itu 0, y-nya 0, sehingga menjadi 0,4 sama 6,0 itu untuk yang A. Begitu juga dengan yang 2x plus y lebih besar sama dengan 6, dan x plus 3y lebih besar sama dengan 6, dan 2y lebih besar sama dengan 1. Itu semua caranya sama, ya dengan cara juga X-nya dimisalkan 0 dan Y-nya juga dimisalkan 0 sehingga mendapatkan hasil seperti pada gambar berikut. Setelah kita mencari seperti ini, selanjutnya kita harus juga mencari titik selidih. Benar sekali. Kalau misalkan kayak gini kan kita kan masih bingung ya, mana yang harus diarsir, mana yang benar, mana yang salah. Oleh sebab itu saya menguji. Sebenarnya di titik uji ini tuh nggak harus 0,0, boleh bebas. Tapi karena saya ingin yang lebih gampang dan orang banyak yang memahami langsung, itu lebih enak kan pakai uji 0,0. Di sini saya menguji sehingga 0 lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 12 itu benar. Lalu ada 0 lebih dari sama dengan 6 itu salah. 0 lebih dari sama dengan 6 itu juga salah. Nah, kalau benar itu yang diarsir itu justru yang di dalam, yang di luar itu tidak diarsir. Kalau menurut GeoGebra, tetapi kalau kita pada real in the paper, itu yang diarsir itu justru yang bukan daerah persamaan. Oke, ingat. Jadi di sini daerah persamaannya adalah yang dicetak tebal itu, ya yang paling tebal, biru paling mencolok atau paling tebal, sehingga menghasilkan daerah persamaan seperti pada gambar ini. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, silakan dibaca terlebih dahulu. Suatu perusahaan ingin pindah kantor dan akan mengangkut barang-barangnya yang terdiri dari 480 kardus, 352 peti, dengan menyewa 2 jenis kendaraan, mobil bak dan truk. Mobil bak dapat mengangkut 40 kardus, 16 peti, sedangkan truk dapat mengangkut 300 kardus dan 30 kardus dan 32 peti. Jika sewa mobil bak 100.000 dan sewa truk 150.000 untuk sekali jalan, maka biaya minimum untuk mengangkut barang-barang tersebut. Ingat ya, biaya minimum ini buat nanti patokan kita di akhir nanti. Di sini saya misalkan mobil itu X dan truk itu Y, di mana kardusnya itu berarti di mobil ada 40 dan di truk ada 30, peti ya ada 16 di mobil dan truk ada 32. Dan totalnya itu untuk kardus 480 dan peti 352, serta biayanya untuk mobil itu 100.000 dan truk itu 150.000. Sehingga menghasilkan persamaan seperti ini, 40X plus 30Y lebih besar sama dengan 480, 16X plus 32Y lebih besar sama dengan 352, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya sama seperti yang tadi ya, karena juga sama 0 sama 0, terus habis itu diuji lagi di 0,0 juga. Tapi yang membedakan di sini, saya mencoba untuk menyederhanakan terlebih dahulu, karena angkanya itu terlalu besar menurut saya, dan lebih gampang untuk terutama kepada ya biar kita lebih cepat mengerjakannya tuh, kita lebih baik menyederhanakan terlebih dahulu supaya hasilnya itu lebih kecil. Tapi penyederhanaannya pun juga nggak boleh asal, jadi harus tetap kalau depan dibagi 2, yang di kanan juga harus dibagi 2.
Jadi kan 40X plus 30Y lebih besar sama dengan 480. Nah itu yang kiri juga dibagi 10, yang kanan juga dibagi 10, nggak boleh ada ketimbangan kayak gitulah pokoknya. Jadi 4X plus 3Y lebih besar sama dengan 48. Kalau yang kanan itu saya bagi dengan 16, sehingga hasilnya 16X plus 32 lebih besar sama dengan 352. Lalu juga mendapat persamaan yang tadi juga, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, itu juga kunci utama. Kita juga harus merhatiin ya, kalau yang soal-soal kayak gini tuh, cerita tuh terutama jarang sekali minus, bahkan hampir tidak mungkin deh kalau minus. Minimal itu harusnya tetap ada angka di atas minus lah, nggak boleh ada minus seharusnya. Jadi ingat itu, meskipun itu nanti tidak dikasih tahu di soal, tetap kita harus tahu kalau nggak boleh X-nya tuh nggak boleh kurang dari 0 dan nggak boleh Y-nya kurang dari 0 juga. Selanjutnya kita uji juga sama ya. Jadi hasilnya 0 lebih besar sama dengan 48 itu jelas salah ya. Lalu yang 0 lebih besar sama dengan 22 juga udah pasti salah. Jadi ini karena ini yang ditanyakan harga minimum ya, berarti kita juga harus lihat titik pojok benar. Karena di GeoGebra ini udah kelihatan titik pojoknya, jadi kita nggak perlu nyari susah-susah lah. Jadinya ini titik yang pertama A tadi itu 0,16, yang B 6,8, yang C 20,0. Di sini kita pakai fx dulu ya, kita harus ngambil fx-nya. Yang tadi itu kita mendapatkan fx-nya itu 100.000 untuk X dan 150.000 kali Y, itu yang untuk yang Y. Sehingga hasilnya udah tertera di sini. Jadi hasil yang paling murah adalah Rp1.800.000, 1.800.000, di mana itu adalah titik B 6,8. Oke, selanjutnya pada soal ketiga, sebuah industri rumahan yang bernama Berkahjaya menghasilkan dua jenis barang, mur dan baut. Nanti di persamaan ini berarti mur itu X dan baut itu Y. Lalu yang dihasilkan dari dua mesin, yakni mesin dasar CNC1 dan mesin untuk finishing CNC2. Dan selanjutnya itu silahkan dibaca terlebih dahulu. Saya langsung lanjut ke pembahasan saja ya, biar tidak membuang-buang waktu. Nah, tadi kan sudah saya bilang mur X-nya itu ya kita misalkan sebagai X dan baut itu kita misalkan sebagai Y. Sehingga CNC1 itu mendapatkan hasil 2 untuk X dan baut Y itu 8, sehingga menghasilkan totalnya itu 8. Dan juga sama yang seperti bawah, sehingga kita menghasilkan persamaan yaitu 2X plus 8Y kurang dari sama dengan 8, dan 4X plus 4Y kurang dari sama dengan 8. Ingat apa? Juga sama X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, lanjut. Nah, ini langsung sama kayak tadi ya, kita juga titik juga 0,0. Ini saya juga menyederhanakan sama persis kayak tadi. Jadi tinggal ya kita sama aja itu. Terus tinggal titik ujinya kita juga pakai titik uji yang sama yaitu 0,0. Kenapa ya? Karena lebih gampang. Sehingga menghasilkan itu semua benar dan titiknya itu ya yang itu 0,1 dan 4/3, 2/3 untuk yang B dan C itu 2,0. Ingat ini titik pojok ya, titik pojok. Terus kenapa enggak yang 0,0? Kalau 0,0 itu sama aja gimana ya? Nggak bisa sih 0,0. Bisa, tapi hasilnya aneh. Selanjutnya hasilnya ya, oke. Terus kita juga lihat lagi X, Y-nya berarti 3.000X plus 4.500Y, di mana ya sama juga dimasukin, A-nya 0,1 menghasilkan 4.500 dan B 4/3, 2/3 menghasilkan 3.000 dikali 4/3 ditambah 4.500, 2 dikali 2/3 sama dengan 7.000, dan yang C juga sama 2,0 sama dengan 3.000 dikali 2, 6.000. Jadi karena yang ditanya ingat apa? Keuntungan maksimum. Nah, jadi hasilnya ya 7.000 teman-teman semua, karena itu yang ditanya keuntungan maksimum. Kalau keuntungan minimum ya A.
atau yang 4.500. Oke, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Ingatlah quote saya, hidup hanya sekali, jadi jangan sia-siakan. Terima kasih, salam dari Semarang.